Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Prodi TI A2 dalam tugas pengerjaan desain antarmuka ya? Desain bukan pengantar informatika. Pengantar informatika, maaf salah. Yang beranggotakan pertama ada Al-Hadi Hidayat, kedua ada Muhammad Nabil Azhar saya sendiri, ketiga Noval Zakwan Rafif Emery Rusyawan, keempat ada Syahrul Ramadan Henry dari kelompok pertama. Ya, pada video ini kami akan menjelaskan tentang roadmap cyber security. Menurut penelusuran kami, cyber security adalah praktik untuk melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat, dan data dari serangan digital atau akses yang tidak sah. Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi digital. Tiga prinsip utama yang dikenal sebagai CAI Threat dalam keamanan informasi. Adapun komponen-komponen penting dalam cyber security pertama adalah ada keamanan jaringan atau network security yang melindungi jaringan komputer dari penyusup atau gangguan, baik dari gangguan dalam atau luar. Kedua ada keamanan aplikasi. Ketiga ada keamanan informasi. Keempat ada keamanan operational security. Kelima ada keamanan endpoint, melindungi perangkat pengguna seperti komputer, laptop, dan ponsel dari serangan. Keenam ada disaster recovery and business continuity. Maaf saya gagu. Pemulihan setelah serangan atau kegagalan sistem agar bisnis bisa tetap jalan. Ketujuh ada pendidikan dan kesadaran pengguna user education, karena manusia sering jadi titik lemah. Pelatihan tentang praktik aman seperti menggunakan kata sandi yang kuat dan mengenali phishing sangat penting. Contoh ancaman cyber security pertama ada malware. Malware ada perangkat lunak jahat seperti virus, worm, atau ransomware. Kedua ada phishing, penipuan dengan menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri data. Ketiga ada DDoS, distribution denial of service, membajiri server dengan lalu lintas untuk melumpuhkannya. Keempat ada hacking, upaya meretas sistem untuk mencuri atau mengubah data. Nah, banyak pertanyaan dari masyarakat, mengapa cyber security itu penting? Pertama, karena cyber security itu melindungi data pribadi dan organisasi dari pencurian. Kedua, menjaga reputasi perusahaan, sangat penting ini. Ketiga, ada memastikan kelangsungan operasional bisnis. Keempat, mencegah kerugian finansial akibat kejahatan cyber. Oke, seperti yang saya bilang tadi, banyak di sini kami akan membahas tentang hal-hal yang umum bagi orang-orang ketahui. Di sini kami akan di cyber security kami akan mengambil tema tentang connection types and their function, karena ini sangat umum dan banyak orang mengetahuinya. Slide. Di sini kami akan menjelaskan penjelasan tentang jenis-jenis connection atau connection types dan fungsinya dalam konteks jaringan komputer, perangkat keras maupun perangkat lunak. Pertama ada namanya koneksi kabel atau wired connection. Wired connection juga dibagi ada 3. Pertama ada Ethernet atau LAN cable, fungsinya menghubungkan perangkat seperti komputer, printer, atau router dalam jaringan lokal LAN. Kelebihan stabil, kecepatan tinggi, latensi rendah. Kekurangan kurang fleksibel karena terbatas oleh panjang kabel. Kedua ada HDMI, High Definition Multimedia Interface, fungsinya mentransmisikan video dan audio dari satu perangkat ke perangkat lain, misalnya dari laptop ke monitor atau TV. Kelebihannya mendukung kualitas tinggi HD atau 4K, satu kabel untuk audio dan video. Ketiga ada USB, Universal Serial Bus, fungsinya menghubungkan perangkat eksternal ke komputer seperti keyboard, mouse, atau flash disk. Jenisnya ada USB A, USB B, USB C, micro USB. Kelebihan plug and play, fleksibel, digunakan secara luas. Juga ada koneksi
koneksi kedua ada yang namanya koneksi nirkabel atau namanya wireless connection. Jadi ini koneksi yang tidak menggunakan kabel. Jadi tambah sambung ke kabel. Pertama ada yang namanya WiFi. Fungsinya menghubungkan perangkat ke jaringan internet tanpa kabel. Kelebihannya mobilitas tinggi, banyak pengguna di rumah dan kantor. Kekurangannya rentan terhadap intervensi. Kecepatan bisa menurun. Kedua ada Bluetooth. Fungsinya menghubungkan perangkat jarak dekat seperti headset, speaker, dan mouse. Kelebihannya hemat energi, tidak butuh internet. Kekurangannya jangkauannya pendek, cuma sampai 110 meter. Kecepatan rendah dibandingkan WiFi. Ketiga ada NFS, Near Flight Communication. Fungsinya transfer data jarak sangat dekat. Biasanya digunakan untuk pembayaran digital seperti e-money atau dompet digital. Kelebihannya sangat cepat untuk jarak pendek. Kekurangannya jangkauan hanya beberapa sentimeter. Keempat ada infrared. Fungsinya digunakan untuk kontrol jarak jauh, misalnya remote TV. Kelebihannya tidak terganggu oleh sinyal radio. Kekurangannya harus line of sight, langsung tanpa penghalang. Sekarang sudah jarang digunakan. Koneksi ketiga ada koneksi jaringan internet. Jaringan internet pertama jenisnya ada DSL, digital subscriber line. Fungsinya koneksi internet melalui saluran telepon. Kelebihannya bisa bersamaan dengan telepon. Kekurangannya kecepatan lebih rendah dibandingkan fiber. Kedua ada yang namanya fiber optik. Fungsinya koneksi internet dengan kecepatan sangat tinggi menggunakan kabel serat optik. Kelebihannya cepat, stabil, tahan terhadap intervensi. Kekurangannya biaya pemanasan awal cukup tinggi. Ketiga ada mobile data 3G, 4G, dan 5G yang sering kita dengar. Fungsinya akses internet menggunakan jaringan seluler. Kelebihannya mobilitas tinggi, tidak butuh kabel. Kekurangannya tergantung sinyal operator. Kuotanya terbatas. Kita kembali ke topik. Di sini kami akan menjelaskan tentang lebih tepat ke wireless connection. Kenapa enggak yang wired connection? Karena kebanyakan orang sudah paham tentang wired connection seperti yang kabel LAN dan lain-lain. Pun paham, sebenarnya juga paham yang wireless connection. Cuma rata-rata orang tidak mengetahui komponen dalam dan fungsi komponen utama yang wireless connection dan fungsi dalamnya seperti WiFi, Bluetooth, dan lain-lain. Maka kami akan menonjolkan ke wireless connection. Seperti yang sudah saya bahas tadi, pertama ada yang namanya WiFi. Apa itu WiFi? WiFi itu panjangan dari Wireless Fidelity. Wireless Fidelity adalah teknologi komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti HP, laptop, tablet, atau smart TV terhubung ke internet atau jaringan lokal tanpa menggunakan kabel. WiFi menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data, mirip seperti sinyal radio atau sinyal HP. Pertanyaannya, bagaimana cara kerja WiFi? Pertama, router WiFi itu biasanya terhubung ke jaringan internet lewat kabel dari ISP, memancarkan sinar nirkabel. Kedua, perangkat seperti HP atau laptop menangkap sinyal tersebut. Ketiga, perangkat dapat mengirim dan menerima data melalui router, misalnya membuka website, streaming video, atau kirim email. Komponen utama WiFi. Komponen pertama ada yang namanya router. Fungsinya mengirimkan sinyal WiFi ke area sekitar. Kedua ada komponen namanya modem, menghubungkan rumah atau kantor ke internet dari ISP. Ketiga ada yang namanya perangkat penerima. Apa itu perangkat penerima? Seperti HP, laptop, tablet yang menangkap sinyalnya WiFi. Kadang modem dan router digabung dalam satu alat. Istilah-istilah penting. Istilah penting dalam WiFi ada yang namanya SSID, Service Set Identifier. Nama jaringan WiFi yang kamu lihat di daftar WiFi. Kedua ada namanya password WiFi, kata sandi yang harus dimasukkan untuk terhubung. Ketiga ada namanya bandwidth, besarnya kapasitas data yang bisa dilewatkan, seperti misalnya 100 Mbps. Keempat ada namanya frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz. Walaupun ada yang 2.4 GHz jangkauannya lebih luas tapi kecepatannya rendah. 5 GHz kecepatannya lebih tinggi tapi jangkauannya pendek. Kelebihan WiFi. Kelebihan WiFi itu tanpa kabel, seperti namanya tadi wireless connection, jadi tanpa kabel.
fleksibel, rapi dan praktis. Bisa menghubungkan banyak perangkat sekaligus. Umum digunakan di mana-mana, di rumah, sekolah, kantor, kafe dan lain-lain. Kekurangannya, kecepatan bisa menurun jika sinyal lemah atau banyak pengguna. Intervensi dari tembok tebal, microwave atau perangkat lain. Keamanannya rentan jika tidak dilindungi password, bisa dibobol. Tips menggunakan wifi yang lebih baik. Pertama, letakkan router di tengah rumah dan tempat terbuka. Gunakan password kuat agar tidak mudah dibobol. Gunakan repeater atau extender jika rumah besar. Cek jumlah pengguna aktif. Kalau terasa lemot, bisa karena terlalu banyak perangkat. Oke, kita lanjut ke wireless connection kedua, yang namanya Bluetooth. Banyak orang yang sudah tahu tentang Bluetooth juga. Bluetooth, apa itu Bluetooth? Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel jarak pendek yang memungkinkan dua perangkat saling terhubung untuk bertukar data, mengontrol perangkat atau mengirim audio tanpa perlu kabel. Bluetooth bekerja dengan gelombang radio di frekuensi 2.4 GHz dan ideal digunakan pada jarak sekitar 1 sampai 10 meter tergantung versi dan perangkatnya. Cara kerja Bluetooth. Pertama, perangkat A atau misalnya HP mengaktifkan Bluetooth dan mencari perangkat terdekat. Terus perangkat B seperti headsetnya atau TWS yang kita kenal juga aktif dan terlihat di discoverable. Ketiga, keduanya melakukan pairing atau pemasangan. Biasanya menggunakan pengguna menyetujui koneksi. Keempat, setelah terhubung, mereka bisa bertukar data atau fungsi secara otomatis ke depannya. Contoh penggunaan Bluetooth. Contoh penggunaan Bluetooth pertama ada headset earphone atau wireless. Mengirimkan suara dari HP ke headset tanpa kabel. Speaker Bluetooth, dengar musik dari HP. Ada transfer file juga, mengirimkan gambar, keyboard mouse wireless, tethering internet, dan smartwatch. Ada beberapa versi dalam Bluetooth. Pertama ada 2.0 atau 2.1, versi lama lambat, jaraknya pun pendek. Ada versi 4.0, Bluetooth Low Energy, hemat baterai, cocok untuk smartwatch dan IoT. Ada juga 5.0 dan 5.1, lebih cepat, jangkauan lebih luas, lebih stabil. Ada 5.2 dan 5.3, mendukung audio multiscreen, esensi tinggi. Kelebihan Bluetooth, tanpa kabel, praktis dan rapi, mudah digunakan, pairing sekali bisa otomatis tersambung lagi. Hemat daya, terutama versi BLA Low Energy, bisa dipakai offline, tidak butuh internet. Kekurangannya, jangkauannya terbatas, sekitar cuma 10 meter. Kecepatan transfer data lebih lambat dibanding WiFi, bisa terganggu oleh interferensi, misalnya ada banyak perangkat Bluetooth atau terhalang tembok. Kadang butuh waktu untuk pairing atau koneksi bisa putus-putus. Tips menggunakan Bluetooth yang aman dan efektif. Pertama, matikan Bluetooth saat tidak digunakan untuk hemat baterai dan keamanan. Hindari pairing di tempat umum untuk mencegah penyadapan. Perbarui firmware perangkat untuk dukungan versi Bluetooth terbaru. Pastikan perangkat dalam jarak optimal saat digunakan. Ke wireless connection yang ketiga, ada yang nama NFC. Apa itu NFC? Near Field Communication, atau teknologi komunikasi nirkabel tanpa nirkabel atau tanpa kabel jarak dekat. Biasanya hanya efektif radius sekitar 4 cm atau kurang. Tujuannya untuk mengirim dan menerima data antara dua perangkat hanya dengan mendekatkan satu sama lain. Bagaimana cara kerjanya? NFC bekerja dengan cara induksi elektromagnetik antara dua antena chip NFC. Saat dua perangkat lain memiliki chip NFC yang berdekatan, mereka bisa melakukan bertukar informasi, data file kontak, melakukan otorisasi, akses pintu atau login, melakukan pembayaran seperti dompet dan digital. Contoh penggunaan NFC, ada yang pembayaran digital seperti Google Play, Apple Pay, Samsung Pay. Cukup mendekatkan HP ke mesin kasir, kartu e-money, tap kartu seperti Flash, e-money, Breezy ke mesin pembaca saat bayar tol atau naik transportasi umum, transfer file, akses control,
Ya, contohnya kayak kartu NFC digunakan untuk membuka pintu masuk kantor atau absen digital. Ada yang namanya smart tag, NFC tag, chip kecil bisa diprogram untuk melakukan aksi tertentu, misalnya menyalakan wifi saat disentuh. Kelebihan NFC mudah digunakan, cukup didekatkan perangkat, cepat dan real time, hanya dalam waktu hitungan detik. Aman karena hanya bisa digunakan dalam jarak dekat, hemat daya, cocok untuk perangkat kecil. Kekurangannya, jangkauan sangat pendek, butuh perangkat yang mendukung NFC, tidak cocok untuk transfer data besar, lebih lambat dari Bluetooth atau Wi-Fi. Oke, lanjut ke topik berikutnya, wireless connection. Yang terakhir ada yang namanya infrared atau inframerah. Banyak yang sudah mengetahui ya. Infrared atau IR adalah teknologi komunikasi nirkabel yang menggunakan sinar inframerah untuk mengirimkan data antar perangkat. Infrared termasuk dalam spektrum cahaya, tapi tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Teknologi ini umum digunakan untuk koneksi jarak sangat pendek dan membutuhkan line of sight. Artinya kedua perangkat harus berada dalam satu garis lurus tanpa halangan. Cara kerjanya, perangkat pertama, perangkat pengirim misalnya seperti remote TV memancarkan sinyal cahaya inframerah. Kedua, perangkat penerima seperti sensor TV menangkap sinyal tersebut. Sinyal diubah menjadi perintah, misalnya mengganti channel, menaikkan volume dan sebagai berikut. Contoh penggunaan infrared, pertama ada yang namanya remote TV, DVD atau AC lah, air counter. Digunakan untuk mengontrol perangkat di rumah, transfer file ke HP lama, sensor pada mouse optik, termometer digital, pun sensor keamanan seperti di pintu lift ya. Kelebihan infrared, mudah dan sederhana, mudah diterapkan pada banyak perangkat, tidak terganggu pada sinyal radio seperti Bluetooth dan Wi-Fi, pun hemat energi, cocok untuk remote dan alat rumah tangga. Kekurangannya, harus line of sight, tidak bisa menembus dinding atau halangan, jadi harus lurus pada jangkauannya. Jangkauan sangat terbatas, biasanya cuma 1-5 meter. Kecepatan transfer pun sangat lambat, sudah mulai ditinggalkan dan diganti dengan Bluetooth dan Wi-Fi. Perbandingan singkat, jangkauannya infrared, menurut jangkauan infrared itu pendek, Bluetooth pun pendek, Wi-Fi itu menengah luas. Kecepatannya untuk infrared itu lambat, sedangkan Bluetooth itu sedang. Untuk Wi-Fi kecepatannya sangat cepat. Line of sight-nya ya, Bluetooth tidak, Wi-Fi pun tidak, karena hanya infrared yang membutuhkan garis lurus. Umum digunakan untuk, bisa infrared untuk remote, Bluetooth itu untuk audio, kontrol TWS atau sebagainya, Wi-Fi itu untuk internet. Ya, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, karena kami hanya mengambil data yang umum dan penting bagi masyarakat, karena kita ketahui cyber security ini sangat luas dan banyak juga bisa dilihat. Nah, ini dia, kami hanya membahas yang atas ini ya, hanya membahas yang atas ini, yang umum bagi kalangan masyarakat. Kalau aslinya bisa sangat sepanjang ini, jadi tidak mungkin kami bahas semuanya. Jadi mohon maaf karena kekurangan kami tidak bisa meringkas semua ini. Jadi kami mohon maaf, kami minta undur diri. Wahirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.